Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita dapat bergabung di mata kuliah Quran Hadis pada pagi hari ini dengan sehat. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Unisatu Tulungagung Profesor Bapak Maftuhin dan juga dosen pengampu mata kuliah Hadis Bapak Muhammad Fatoni. Tadinya kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Hadis Nabawi, Hadis Qudsi, Atsar, Sunnah, dan Khobar. Untuk penyampaian presentasi yang pertama akan disampaikan kepada Kak Lutfiatul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nima. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hadis nabawi dan hadis qudsi. Apa sih pengertian hadis? Hadis mempunyai pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hadis memiliki beberapa makna, yaitu al-jidah, baru, al-qarib yang dekat, dan al-khabar, kabar berita. Sedangkan secara terminologi merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, ketetapan, takdir, dan segala sesuatu hal ihwal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Konsep dasar hadis nabawi. Secara etimologi, pengertian hadis nabawi merupakan hadis yang bersifat kenabian. Sedangkan secara terminologi, hadis nabawi merupakan sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pernyataan bahwa dikaitkan kepada Allah SWT. Secara jelasnya, hadis nabawi merupakan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat dari beliaunya. Hadis nabawi terbagi menjadi dua, yaitu tauqifi dan tauqidi. Tauqifi merupakan kandungan yang diterima oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dan kemudian dijelaskan kepada manusia menggunakan kata-kata sendiri. Sedangkan tauqidi adalah hadis yang muncul dari pemahaman Nabi Muhammad tentang Al-Quran, atau lebih jelasnya tauqidi adalah kesimpulan dari pemahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Konsep dasar hadis qudsi. Secara etimologi, pengertian hadis qudsi berasal dari kata qudus yang artinya kesucian. Dengan kata lain, hadis qudsi merupakan sebuah penyandaran yang bertujuan untuk menunjukkan adanya pengagungan, pemuliaan, atau penyandaran kepada Allah yang Maha Suci. Sedangkan secara terminologi, hadis qudsi merupakan sabda Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Allah SWT sebelum beliau mengatakan atau menyampaikan perkataannya. Ciri-ciri dan bentuk periwayatan hadis qudsi. Yang pertama, bentuk periwayatannya dengan kalimat Rasulullah SAW sabda yang diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Contoh dari bentuk ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi seperti yang diriwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku dan aku haramkan pula untuk kalian. Maka janganlah saling menganiaya di antara kalian."
Yang kedua, bentuk riwayatan yang kalimat Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Contoh dari bentuk ini yaitu diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku dan aku bersamanya bila dia mengingatku. Maka dia mengingatku, aku mengingatnya, aku akan mengingatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi pada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, presentasi yang akan disampaikan pada Kak Arianti tentang hadis atsar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar atsar. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada tabi'in atau ulama-ulama. Atsar menurut pendekatan dasar artinya khabar, hadis, dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di antara pendapat para ulama. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Atsar secara bahasa adalah sisa dari sesuatu. Secara istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian atsar, yaitu yang pertama, atsar itu sama dengan hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Tahwi dalam bukunya yang berjudul Syarhul Ma'ani Atsar dan Bayan Muskil Atsar. Dan Imam Ibnu Jarir Al-Tabari juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Tahdzib Al-Atsar. Yang kedua, atsar itu berbeda dengan hadis. Kalau atsar itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, baik dari segi perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat mereka. Sedangkan hadis adalah yang datang dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah atsar itu lebih umum dari hadis. Kalau hadis khusus yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan atsar tidak hanya yang datang dari Rasulullah, tetapi juga dari para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in. Maka dari itu disebutkan bahwa setiap hadis adalah atsar dan bukan setiap atsar adalah hadis. Dan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mulai konsep dasar sunnah. Sunnah mempunyai pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, sunnah yaitu yang pertama, jalan, cara atau metode yang baik atau buruk. Dalam buku Al-Misbah Munir disebutkan bahwa sunnah adalah jalan, metode, dan biografi. Apakah itu merupakan sesuatu yang terpuji atau tetapi pada hakikatnya sunnah itu dipakai untuk sesuatu yang terpuji dan apabila dipakai selainnya, maka ada hal lain yang terhubung dengannya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Yang kedua, Samar bin Hamdawi
berpendapat bahwa sunnah pada awalnya adalah berarti jalan atau cara, yaitu jalan atau cara orang-orang yang terdahulu yang menjadi pegangan bagi orang-orang setelah mereka. Lalu pengertian sunnah secara istilah, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan tujuan atau arah penelitian sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Berikut pendapat para ulama mengenai pengertian sunnah secara istilah. Yang pertama, menurut al-muhaddisun, bahwa pengertian sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat akhlak dan jasmaninya. Dalam kisah hidupnya, baik itu sesudah diutus menjadi rasul atau sebelumnya. Yang kedua, menurut al-usuliyin, bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir. Yang ketiga, menurut al-fuqaha, bahwa sunnah merupakan kebalikan dari wajib dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat hukuman atau dosa. Yang keempat, menurut al-mutakallimun, bahwa sunnah itu kebalikan dari bid'ah, sebagaimana kelompok ahli sunnah wal jamaah adalah kebalikan dari kelompok khawarij, mu'tazilah, dan syiah, dan lain sebagainya yang dikelompokkan sebagai ahli bid'ah. Yang kelima, para ulama dakwah berpendapat bahwa sunnah itu berbeda dengan bid'ah. Seseorang dikatakan mengerjakan sunnah apabila mengerjakan sesuatu apa yang dilakukan Rasulullah SAW, baik itu tertulis dari Al-Quran ataupun tidak. Lalu macam sunnah yaitu yang pertama ada sunnah qauliyah, sunnah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan. Artinya yang dimaksud sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang terdapat dalam hadis-hadis yang bersifat perintah atau bentuk ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, sunnah fi'liyah, itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan. Sunnah ini dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi yang memerintahkan sahabat atau untuk mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Konsep dasar khabar. Sekarang kita membahas tentang konsep dasar khabar. Khabar menurut bahasa artinya warta, kabar berita yang disampaikan seseorang kepada yang lain. Menurut istilah ulama, hadis adalah sahih baik dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun para tabi'in. Secara istilah, khabar diantaranya adalah satu, khabar sama dengan hadis. Pengertian istilah keduanya adalah sama yang mana di dalamnya terdapat hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Mencakup apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu dan tabi'in. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Kalau hadis datang dari Rasulullah SAW, sedangkan datang selain dari Nabi, maka dari itu hadis khusus tentang hadis marfu dan khabar mencakup hanya hadis dan maqtu. Ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Kalau hadis datang dari Rasulullah, sedangkan khabar datang dari selain Nabi ataupun dari Nabi itu sendiri. Lalu perbedaan mereka berdua itu bagikan antara hal yang umum khusus, sehingga disebutkan bahwa setiap hadis adalah khabar, tetapi
bukan setiap khobar itu hadis. Yang terakhir, yang keempat, khobar adalah apa yang disandarkan selain kepada Nabi, selain kepada sahabat Rasulullah, selain juga kepada umat di sebelumnya. Pengertian ini dengan pengertian sebelumnya tidak membahas seputar ilmu yang berkaitan dengan hadis, tapi membahas tentang sejarah dan kisah. Kita hadis berita secara bahasa, lalu secara istilah segala sesuatu yang disebutkan dengan masalah berupa ketaatan dan Nabi. Yang pertama hadis qudsi yang sumbernya wahyu dari Allah tapi redaksinya dari Rasulullah. Yang kedua hadis nabawi, lafaz dan sumber redaksinya dari Rasulullah SAW. Hadis qudsi tidak melalui perantara Nabi. Hadis qudsi tidak melalui perantara Nabi Jibril, digunakan untuk menentang orang kafir. Artinya bukan mukjizat. Lafaz hadis qudsi dari Rasul Al-Quran langsung dari Allah. Contohnya diawali dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu hadis qauli, hadis yang berupa perkataan sabda dari Rasul. Hadis fi'liyah, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya tata cara sholat. Lalu hadis takriyah, ketetapan. Contohnya hukum makan. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.